Abdullah, bapaknya Rasul, tidak berbuat macam zina. Dan nikah Abdullah dan Siti Aminah, ibunya Rasul, dan nikah yang syar'i, yang sahih. Karena di zaman jahiliyah terkenal di golongan Arab itu, nikah itu sembarangan. Zina bebas, nikah yang rusak bebas, tidak ada tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti banyak cerita dalam pertemuan yang lalu sangat menarik, dan anda sekalian pasti penasaran, ini apa habisnya ini cerita ini. Bagaimana Abdullah yang namanya orang tua atau bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi orang yang terkenal. Ini dari cerita ini. Ini dari cerita ini, mulai dihormati, dikenal. Ini semuanya sistem Allah. Allah menaturkan segala-galanya. Ujung-ujungnya bukan sebenarnya Abdul Muttalib, bukan sebenarnya siapa-siapa, ujung-ujungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menutamakan Quraisy daripada ahlul kitab yang namanya Abraha dan golongannya, padahal di sisi agama Abraha dan golongan lebih baik daripada agama Quraisy jahiliyah dan syirik. Tapi Allah mengagungkan ini ada ujung-ujungnya. Welcome Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut kedatangan Rasulullah. Dilanjut undian antara Abdullah dan unta. Dilembar di hadapan dengan 10 unta. Tapi ternyata jatuhnya kepada Abdullah juga. Ini Abdul Muttalib jadi bingung lagi ini. Mana jalan keluarnya? Ditambah 10 unta lagi. Dilembar lagi, masih jatuhnya ke Abdullah. Ditambah 10 unta lagi. Sambil mereka mengurus undian antara unta dan Abdullah, Abdul Muttalib mendekati Al-Ka'bah dan berdoa. Munajat. Ya Tuhan, kasih jalan keluar. Dan seterusnya. Sampai unta menjadi jumlah 100. Begitu sudah menjadi 100, dilembar undian itu, jatuhnya kepada unta. Kaget Abdul Muttalib, dikasih tahu, berhenti doa. Coba ulang lagi undian itu, dilembar lagi, jatuhnya ke unta. Dilembar yang ketiga kali, jatuhnya ke unta. Sudah yakin 100 unta. Kata Abdul Muttalib, lepaskan unta itu untuk miskin dan fakir. Orang miskin dah semuanya diambil orang bebas. Datang Islam, 100 unta menjadi bayar fidyah. Di hukum Islam kalau ada orang bunuh orang, bayar fidyah berapa? 100 unta. Ini jadi ikrar. Jadi di zaman Rasulullah kalau ada orang buat dosa membunuh orang salah, kan kalau membunuh orang sengaja kan dihukum mati. Tapi kalau orang bunuh salah, dihukum apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah berapa? 100 unta. Ini yang menjadi dalam sistem urusan agama. Tapi sekarang sudah diganti ya, macam kalau kita di tanah suci, sekarang diganti dengan uang ya, diganti dengan uang. Dihitungkan berapa harga pasar unta, 100 unta sekian dikali sekian udah bayar. Untuk orang melepaskan diri dari hukum mati, hukum qisas. Dari situ Abdullah diselamatkan oleh Allah untuk menjadi kurban. Terbawa cerita sekarang di Makkah. Semua wanita yang ada di Makkah habis mendengar berita dan cerita Abdullah, semua ingin menjadi pasangannya. Dan terbawa dalam sejarah, dalam beberapa buku sejarah, Abdullah sejak itu memiliki cahaya di muka yang cukup bersinar, menarik perhatian. Sampai ada seorang wanita menggoda Abdullah untuk menikahinya. Tapi Abdullah sifatnya orang malu. Dan Allah Maha Kuasa mempelihara Abdullah, bapaknya Rasul,
tidak berbuat macam zina. Dan nikah Abdullah dan Siti Aminah ibunya Rasul dengan nikah yang syar'i, yang sahih, murni, bersih. Karena di zaman jahiliyah terkenal di golongan Arab itu nikah itu sembarangan. Zina bebas, nikah yang rusak bebas, tidak ada tuntunan, tidak ada. Tapi Allah jaga ini orang tua Rasul. Nikahnya sangat yang pelihara oleh Allah. Karena akibatnya akan terjadi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, saya terpilih menjadi turunan yang terbaik di muka bumi. Turunan yang terbaik di muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat dipelihara. Jadi Abdullah nikah dengan Siti Aminah. Wanita ini yang suka menggoda Abdullah untuk menikahi, begitu dia mendengar berita Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah, dia tersinggung. Tapi lama-lama ketemu, ya namanya saya kan tadi cerita orang-orang Arab kan suka poligami. Jadi saya kan baru satu. Jadi orang-orang suka mau nikah. Habis itu Abdullah, ya habis sudah punya istri, ketemu wanita itu, Abdullah menawarkan, udah mau nikah sama saya? Tidak apa-apa, istri 2, yang 3 apa terus. Kata wanita itu, udah, sekarang tidak perlu, karena saya tadi mengharapkan cahaya yang anda punya itu, ada cahaya. Tapi habis dia nikah dengan Siti Aminah, sepertinya cahaya itu sudah pindah kemari kepada Siti Aminah. Ini yang menjadi kehamilan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Siti Aminah dengan nikahnya yang sahih, yang sangat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hamil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aminah berkata, saya tidak pernah selama 9 bulan menghamil Rasulullah SAW, saya tidak pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh wanita lain. Sangat enak kebawaannya. Begitu Rasulullah menjadi sudah 6 bulan dalam perut ibunya, bapaknya Rasulullah yang Abdullah itu meninggal dunia. Dan itulah hikmahnya kenapa Rasulullah yatim. Agar segala kehidupan Rasul sejak dia masih kecil baru dilahirkan sampai wafatnya, dia tidak akan ada kebutuhan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Ini sistem Allah untuk Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim, agar dia tidak ada rasa kebutuhan kepada orang tua atau kepada manusia seperti sifat manusia biasa. Ini memang Rasulullah manusia, tapi terpilih manusia yang termulia, yang teragung. Sampai 9 bulan terbawa Siti Aminah selama hamil membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa sakitnya atau tidak ada rasa sama sekali kesusahan saat dia membawa hamil. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Sebelum saya dan kita sama-sama masuki kepada kelahiran Rasulullah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah, terbukti dari banyak tanda-tanda, dan sebenarnya ada juga banyak tanda-tanda selanjutnya waktu sama Abdul Muttalib kemudian Abu Talib. Ini insyaAllah nanti bertemuan yang akan kita akan banyak cerita. Tapi yang saya perlu sampaikan sebagai amanatun ilmiyah, sebagai sebuah amanat dari ilmu yang kita belajari, harus juga saat saya sampaikan dengan amanat. Ini yang menjadi salah satu persoalan besar di tanah masyarakat dan di tanah umat Islam, masalah maulud. Yang harus kita fahami, maulud itu sebagaimana kata Al-Imam Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, pernah beliau berkata, ahsanu mabtudi'a fi zamanina hadzal maulid, yang terbaik kita buat sebagai bid'ah adalah maulid. Sudah faham? Ini Abu Syamah, gurunya Imam
Nawawi, kan kita sudah tahu semua Imam Nawawi adalah ikut mazhab Syafi'i. Dia berkata, sebaik yang dilakukan di masa kami, di zaman kami, di antara bid'ah-bid'ah yang dianggap sebuah bid'ah itu yang terbaik adalah maulid. Kenapa dinamakan maulid bid'atun hasanah? Harus jamaah tahu, tidak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah berkata maulid sunnah, tidak ada. Kenapa tidak bilang sunnah? Karena memang tidak ada dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu bikin maulid. Dan juga tidak ada di hadis Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak boleh, harus fahami itu. Kalau memang sudah Rasulullah lakukan atau ada perintah dari Allah atau Rasul, berarti itu sunnah, jelas. Kenapa ulama tidak berani bilang sunnah? Karena hal itu tidak pernah dibuat oleh Rasul dan tidak ada perintah dari Quran dan hadis. Tapi kenapa dibilang bid'ah? Bid'ah itu karena dianggap dalam bahasa Arab, kata bid'ah adalah sesuatu yang baru. Faham? Kata bid'ah sesuatu yang baru. Tapi kenapa ditambah bid'atun hasanatun? Sebagaimana berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah. Tahu Imam Ibn Hajar? Yang mentafsirkan, mensyarah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ada sebuah kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Ibn Hajar, maulid bid'atun hasanah. Kenapa dinamakan bid'ah? Sesuatu baru. Kenapa dinamakan hasanah? Karena isinya baik. Isinya baik. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah berkata, walaupun maulid itu dianggap menurut beliau sebuah bid'ah, tapi bisa dan boleh orang yang merayakan maulid dapat pahala. Orang bertanya kepada Imam Ibn Taymiyah, wahai Imam, bagaimana orang bikin bid'ah bisa jadi pahala? Kata Imam Ibn Taymiyah, karena yang bikin maulid pasti cinta Rasul. Sudah faham? Kata Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Al-Imam As-Sakhawi, muncul hari raya Maulid atau kedatangan Maulud adalah sesudah zaman Al-Qurunul Mufaddalah. Yang maksudnya adalah 3 zaman yang lalu sesudah Rasul. Jadi zaman Rasul sama sahabat, ya, zaman Rasul sahabat, kemudian tabi'in, tabi'it tabi'in. Ini 3 masa, 3 zaman, kata Rasulullah ini yang terbaik manusia. 3 masa ini. Selama 3 masa Rasul dan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, tidak ada maulid. Kenapa tidak ada maulid? Kenapa tidak dibuat maulid? Karena mereka dalam aktivitasnya sehari-hari, setiap hari maulid. Setiap hari maulud. Dari jaga sunnah, dari masalah taqwa, dari sisi ilmu, dari sisi jihad, dari sisi iman, dari sisi akhlak, luar biasa. Jadi bagi mereka tidak perlu dibuat peringatan maulud, karena setiap hari maulud bagi mereka. Setiap hari akhlaknya maulud, membuktikan cinta Rasulullah dalam amal mereka sehari-hari. Habis 3 masa ini, mulai umat Islam menjauh dari agama. Datang ulama, ini gimana kita boleh bawa umat Islam kembali? Kalau ceramah, orang susah faham. Bikin ceramah, penajian, orang sudah masuk majlis ta'lim, masuk masjid, langsung tidur. Jadi tidak ada semangat. Akhirnya habis ulama itu memfikirkan solusi jalan keluar, akhirnya jadi maulid. Dan pertama seorang raja yang merayakan maulid, As-Sultanul Muzaffar. Dan terkenal dalam sejarah, raja itu yang termulia saat ada hari maulid itu, sedekahnya dan infaknya luar biasa. Jadi sangat beda dengan urusan pribadi. Kalau dia meneruan harta untuk urusan pribadi, urusan apa saja, kalau untuk maulud luar biasa. Oleh karena itu kita ikuti dalam aktivitas, apalagi di negeri macam negara Brunei Darussalam
yang diberkahi Allah, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah salah satu mengadakan maulud. Mulai dari sultannya sampai rakyatnya, Masya Allah, semua ikut maulud. Tapi yang saya harapkan daripada maulud itu, yang insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas rahasia dan hikmah kelahiran Rasulullah dan apa peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah. Intinya harus kita orang-orang bangkit lagi dalam hati cinta Rasul dan beraktik lagi amalan Rasul, dan hiduplah sirah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari, agar insya Allah di hari kemudian kita dipanggil oleh Allah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin.